warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan Bapak semua. Selamat siang. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Bapak semua mudah-mudahan dalam keadaan baik. Bapak izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Deden Hidayat MSy. Saya merupakan mediator bersertifikat yang ditugaskan oleh pengadilan untuk bisa memediasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah menunjuk atau mempercayakan persoalan bapak semua ini untuk bisa dimediasi oleh saya. Barangkali bapak, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Mau dimulai dari siapa? Dari penggugat atau dari tergugat? Baik, izin Pak. Mana? Dari penggugat. Izin memperkenalkan, nama saya Aldi Haikal. Saya seorang pengusaha. Alamat saya di Pandeglang. Baik, terima kasih Pak Aldi. Selanjutnya barangkali kepada tergugat. Ya, saya Sofian, kerja saya agak swasta. Saya lahir di Pandeglang, umur saya 29 tahun. Baik, terima kasih Pak Aldi sebagai pihak penggugat dan Pak Sofian sebagai pihak tergugat. Pak Aldi dan Pak Sofian, mohon untuk disimak. Dalam hal ini mediator bersifat netral, tidak berpihak ke salah satu pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Maka dari itu nanti ada kaukus di mana mediator akan berbicara empat mata, baik dengan penggugat maupun tergugat. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak? Bisa. Oke. Baik. Bapak semua, sebelum kita mulai mediasi kita, perlu kita pahami apa itu yang dimaksud dengan mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, berdialog dan berunding untuk mencari titik temu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penggugat maupun tergugat. Kemudian Bapak dan Ibu semua, dalam istilah mediator itu ada tahapan-tahapan yang memang akan kita tempuh. Pertama, tahapan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Gitu kan? Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ada kesepahaman awal dari permasalahan. Yang ketiga, nanti mediator akan mendefinisikan hasil penggalian informasi, salah satunya tadi lewat kaukus. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada negosiasi. Dan yang terakhir itu ada kesepakatan perdamaian yang diakhiri dengan nanti munculnya akta perdamaian. Baik, bisa kita mulai mediasi kita sekarang? Bisa. Oke, bisa. Sebelum kita mulai, mari kita tentukan terlebih dahulu tata tertib yang memang sekarang kiranya bisa mendukung berjalannya proses mediasi ini dengan baik dan lancar. Barangkali tata tertib yang akan disepakati apa saja? Ada masukan dari penggugat dan maupun tergugat? Diserahkan ke mediator. Ya. Oke. Bahwa begitu nanti bisa disepakati oleh Bapak semua, baik penggugat maupun tergugat. Barangkali nanti dalam proses mediasi ini tidak boleh ada ibaratnya keluar kata kotor, kata kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh
menyela perkataan seseorang ketika misalkan salah satu pihak itu berbicara. Yang ketiga, tidak boleh marah-marah, menimbulkan emosinya masing-masing sehingga marah-marah mengganggu proses mediasi kita. Semuanya harus berjalan sesuai dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Oke. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh keluar ruangan tanpa ada izin dari mediator. Cukup Pak? Atau perlu ditambah lagi? Sudah. Cukup. Bagaimana kalau tidak boleh membawa senjata tajam? Bisa sepakati? Iya. Oke. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tadi tata tertib yang memang kita akan taati bersama. Iya. Baik. Oke. Selanjutnya kita mulai ke tahapan pertama. Tadi barangkali memberikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu, Pak. Barangkali ya. Iya. Mohon izin penggugat untuk bisa mempersilahkan penggugat memaparkan apa alasan untuk menggugat saudara Sofian. Baik, ya, izin Pak sebelumnya. Jadi awal permasalahannya adalah Bapak Sofian ini datang kepada saya dengan tujuan untuk meminjam uang senilai 50 juta, dan kemudian beliau ini menjanjikan kepada saya rentan waktunya. Beliau menjanjikan selama sebulan uang 50 juta itu akan dikembalikan kepada saya. Ternyata setelah saya amati, setelah saya hitung jangka waktu tersebut, ternyata lewat. Sampai detik ini sudah 2 bulan berturut-turut beliau tidak ada inisiatif untuk datang kepada saya. Tentu saya juga mempunyai inisiatif baik terhadap Bapak Sofian ini dengan cara saya telepon, saya WhatsApp, saya SMS, saya cari tahu keberadaan beliau. Ternyata beliau menghilang aja gitu. Jadi seperti itu Pak. Setelah 2 bulan beliau melakukan ingkar janji atas perjanjiannya, atas kesepakatan yang dibuat senilai 50 juta dalam waktu 1 bulan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Selanjutnya barangkali kepada pihak tergugat, Pak Sofian, barangkali untuk bisa menjelaskan. Saya mohon izin Pak. Mangga. Iya, saya meminjam kepada beliau senilai 50 juta itu buat usaha, dan memang saya juga merasa tercemar nama saya oleh beliau. Saya meminta kepada beliau supaya mencabut gugatan ini dan meminta beliau untuk memberi saya rentang waktu sekitar 5 bulan untuk melunasinya. Ya. Barangkali ada kata-kata lain yang perlu disampaikan? Cukup? Cukup Pak, cukup. Baik. Selanjutnya barangkali dari tanggapan dari Pak Aldi. Iya, jadi begini ya, kenapa saya akhirnya melaporkan beliau ini ke pihak pengadilan, karena memang menurut saya kenapa sih sampai beliau ini menghilang gitu. Akhirnya saya kesal, saya juga harus memutarkan modal itu lagi gitu. Uang itu harus saya putarkan lagi untuk yang lain gitu. Akhirnya saya putuskan bahwa saya akan melaporkan ke pengadilan begitu. Dari Pak Pian? Iya, saya kan sudah jelaskan bahwa usaha saya bangkrut, jadi saya belum bisa memutarkan modal usaha tersebut. Insya Allah kalau beliau mempunyai etikat baik pada saya dan saya meminta pada beliau untuk memberi waktu saya, rentang waktu 5 bulan, saya pasti melunasinya. Udah gitu aja. Baik, Sebentar. Siap. Pertanyaan saya, kenapa sih sampai nggak bilang gitu? Kalau memang usahanya bangkrut, mungkin saya akan lebih mengerti gitu, akan lebih menerima
bagaimana situasinya gitu. Nah, balik lagi tadi, karena permasalahan ini menghilang makanya saya melaporkan begitu. Dari Pak Bian barangkali ada tanggapan? Ya, kan saya udah bilang bahwa ya saya bingung. Saya bingung Pak, saya malu pada beliau. Akhirnya saya menghilang. Oke. Akhirnya ya saya juga kaget beliau menggugat saya ke pengadilan. Oke, baik. Baik, mohon izin Bapak-bapak semua. Barangkali di sini ada kesimpulan yang tadi bisa diambil dari pihak penggugat maupun tergugat. Pihak penggugat sesungguhnya utangnya ingin segera dilunasi, gitu kan. Dan ada itikat baik informasi yang seharusnya disampaikan oleh pihak tergugat ini. Kemudian yang selanjutnya barangkali pihak tergugat tidak bisa melunasi karena usahanya bangkrut dan berupaya untuk bisa melunasi dengan cara rentan waktu, meminta rentan waktu selama 5 bulan cicil. Dan yang selanjutnya mohon kiranya pihak penggugat ini untuk mencabut gugatannya, dan semua itu akan terkait piutang-piutang akan bisa diselesaikan oleh pihak penggugat, sekalipun tadi ada rentang waktu. Bagaimana kira-kira Pak Aldi sebagai penggugat ketika tadi permohonan maaf yang kira-kira disampaikan oleh pihak tergugat dan ada itikat baik dari pihak penggugat untuk bisa menyelesaikan kewajibannya selama 5 bulan dengan cara cicil, kira-kira ada tanggapan dari Pak Aldi? Apakah Pak Aldi setuju atau misalkan sekarang ada tanggapan lain dari Pak Aldi atau permohonan lain? Izin Pak, sebetulnya laporan ini bisa saja saya cabut dengan satu syarat bahwa permintaan yang tadi betul-betul dipenuhi gitu. Tidak ada lagi menghindar ataupun segala macam lah yang tidak ada komunikasi gitu. Saya rasa saya bisa cabut gitu. Siap, ya. Terima kasih Pak Aldi. Pak Bian, Ya, bagaimana tadi dari tanggapan itu, apakah bisa menyetujui apa yang diinginkan oleh Pak Aldi? saya setuju dan saya berjanji. Berjanji ya? Iya, Selama 5 bulan selama 5 bulan saya utang Pak Aldi akan dilunasi. lunasi. Baik. Bagaimana Pak Aldi? Ya. Apakah setuju? Setuju. Pak Pian yakin akan menjalankan janjinya tadi dengan baik? Saya yakin Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah ketemu titik temunya tadi, bahwa Saudara Pian akan melunasi utang sebanyak 50 juta dengan rentang waktu 5 bulan dan Saudara Aldi akan mencabut gugatan. Ya. Oke, sepakat ya? Ya, Oke, kalau sudah dicapai kesepakatan ini, mediator kira tidak perlu ada lagi yang namanya kaukus berbicara empat mata dengan kedua belah pihak ini, karena kedua belah pihak sudah sepakat. Baik, selanjutnya kesepakatan ini nanti kita akan buat ibaratnya kesepakatan perdamaian yang akan ditindaklanjuti dengan akta perdamaian. Bisa setujui bersama? bisa. Oke, kalau begitu kita cukupkan saja. Alhamdulillah mediasi pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wa iyyakum billahil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pian.